Assalamualaikum. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih. Nah, di video kali ini aku mau weekly budget planner lagi untuk minggu kedua nih teman-teman. Sekalian aku mau evaluasi budget di minggu pertama kemarin. Oh ya, gimana nih kalian budgetnya di minggu pertama kemarin? Ada yang over budget atau on track nih ya? Alhamdulillah kalau aku karena mulai mencatat ya, jadinya alhamdulillah itu budgetnya tidak ada yang over budget, bahkan ada yang bisa disimpan ya teman-teman, bisa ditabung. Oh ya, jadi aku sudah sebenarnya sering ya bilang kalau misalnya budgeting itu harus dicatat ya teman-teman, berapapun pengeluarannya terserah kalian mau catat di kertas, di buku atau di aplikasi. Kalau aku pribadi sih ya lebih suka mencatat di kertas manual seperti ini ya teman-teman, karena lebih aktual aja gitu ya, hasilnya tuh lebih objektif aja, dan karena biar kita tahu gitu ya berapa pengeluarannya dan berapa budgetnya, dan supaya kita tidak over budget juga ya teman-teman. Kenapa sih ya dulu tuh aku males banget mencatat keuangan, karena apa, jadinya tuh aku suka belanja yang di luar budget gitu ya, jadi bobol tabungan lah atau pakai budget yang lain, padahal semuanya kan udah dibudgetin ya di awal, di budget bulanan, tapi kenapa masih selalu meleset-meleset. Dan aku baru sadar itu karena aku tidak mencatat pengeluaran mingguan secara terperinci nih teman-teman. Dan alhamdulillahnya dari hasil mencatat ini aku bisa menyimpan uang dari sisa belanja kemarin. Aku tuh kemarin gak food prep ya teman-teman, tapi karena masih ada sisa atau masih ada lebihan sayuran dari minggu-minggu sebelumnya, jadinya pengen aku habisin dulu yang ada di dalam kulkas, baru deh nanti aku belanja lagi. Alhamdulillah kemarin dari sisa food prep itu masih utuh sebesar Rp100.000, dan alhamdulillah bisa ditabung di challenge kalender ya teman-teman. Jadi dari sisa budget yang dari uang belanja mingguan atau weekly budget planner itu, kalau misalnya ada sisanya, itu khusus aku masukin ke dalam challenge menabung kalender atau challenge menabung tanggal, atau juga kalau misalnya ada 20 ribuan itu aku masukin ke challenge 20 ribuan ya teman-teman. Kalau misalnya untuk seeking fun itu khusus aku masukin itu di awal bulan atau menabung di awal. Jadi aku kan menerapkan 3 metode menabung ya, yaitu menabung di awal, di tengah, dan di akhir. Jadi kalau misalnya menabung di awal itu seperti untuk dana pendidikan anak, untuk arisan, dan untuk dana darurat dan seeking fun. Lalu untuk memancing tanggal-tanggal yang lain ya teman-teman. Oh ya, sebelum kita lanjut ngobrolnya, boleh dong ya di subscribe. Kalau sudah, aku ucapin terima kasih ya. Oke, lanjut ke videonya. Jadi sekalian di video ini aku mau weekly budget planner untuk minggu kedua ya. Oh ya, gimana nih teman-teman, sudah mulai budgeting atau belum? Kalau belum, ayo kita mulai bareng-bareng. Dan kalau misalnya sudah, semoga kalian selalu konsisten dan on track ya teman-teman. Yang penting kita itu budgetnya itu tidak usah melihat seberapa banyak pendapatan kita atau pendapatan orang lain, tapi bagaimana cara kita bersyukur dan cara kita memaksimalkan pendapatan itu agar menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi dan berguna lagi ya teman-teman. Oke, lanjut yang tadi, kita lanjut ke topik yang tentang metode menabung aku. Dan untuk menabung di tengah itu biasanya seperti ini teman-teman, dari sisa-sisa budget weekly budget planner atau dari nanti evaluasi budget gitu. Dan untuk menabung di akhir itu biasanya dari sisa-sisa budget minggu keempat. Kalaupun dari budget bulanan yang masih ada sisanya, itu biasanya aku masukin ke cara menabung atau metode menabung di akhir bulan ya teman-teman. Jadi begitu aja terus, setiap
bulannya, menabung di awal, di tengah, dan di akhir. Dan itu benar-benar efektif ya teman-teman untuk mengisi challenge-challenge kita atau challenge-challenge aku yang aku pakai untuk menabung. Dan yang paling penting itu kita harus evaluasi budget ya teman-teman. Kenapa harus evaluasi budget? Biar kita bisa mengendalikan dan bisa mengontrol pengeluaran dan pemasukan budget kita agar tidak over budget dan tidak mengganggu budget yang lain. Oke, kita lanjut ke videonya. Di sini aku mau lanjut budget weekly planner untuk minggu kedua ya teman-teman. Di sini itu budget bulanan, maksud aku budget bulanan yang aku aku pecah ya. Kalau aku pecah atau aku bagi lagi menjadi budget mingguan ya teman-teman. Karena kenapa? Karena kan sebulan tuh kalau aku ada 4 minggu ya, jadinya itu dibagi jadi 4 lagi dari budget sebulan itu. Oke. Dan untuk food prep di sini aku masukin seperti biasa 120.000 dan alhamdulillah cukup untuk 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Mungkin kebutuhan setiap keluarga atau kita itu berbeda-beda ya teman-teman, jadi kita sesuaikan aja. Kalau di keluarga aku 120.000 untuk 1 minggu itu masih cukup dan bahkan lebih ya, walaupun lebihnya nggak banyak gitu. Aduh maaf, aku lagi flu ya. Dan lanjut ke apa sih tadi aku lupa, ke budget gas aku keluarin di minggu kedua karena kemarin itu aku kehabisan gas banget waktu lagi masak, jadi takut keburu habis kayak kemarin waktu masak, jadinya aku pengen budgetin aja di minggu kedua ya teman-teman. Dan di sini ada beberapa receh-recehan itu untuk jajan anak ya, untuk jajan anak-anak. Kebetulan mereka itu lagi ada di rumah ya, biasanya kan lagi ada di Depok gitu, jadinya kalau mereka full time ada di rumah pasti jajan. Dan biasanya kalau emaknya suka nongkrong gitu ya sama ibu-ibu lain, mereka ikutan jajan ya udah. Dan untuk budget aku ada COD ya udah ya, ada COD kita budgetin. Ini budgetnya sebenarnya 50.000 sih, nanti jadi 50.000-nya aku balikin karena nggak ada receh aja nih guys. Oke, alhamdulillah sudah selesai nih ya aku budgetingnya untuk 1 minggu ke depan. Dan untuk aku mengolah budget di minggu kedua itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, sekitar ada 484.000 kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah sih ya segitu untuk minggu ini. Dan untuk di minggu ketiga dan minggu keempat pasti lebih kecil ya, karena di minggu ketiga dan keempat itu bakal fokus untuk 2 pos keuangan, itu ada food prep 120.000 dan untuk ongkos babanya aja sih. Dan nggak apa-apa, yang penting kita pintar-pintar mengolah gaji suami, mengalokasikan gaji suami ya teman-teman. Oh ya, di sini aku tuh ngasih kayak gini tuh bukan karena mau pamer ya. Aku cuman mau sharing aja gimana cara aku mengolah gaji suami dari yang tadinya boncos terus jadi sekarang bisa menabung, alhamdulillah, karena konsisten budgeting, evaluasi budget yang pasti ya teman-teman. Kalau untuk menabungnya itu insya Allah bisa menyusul. Dan ada hutang juga ya, hutang konsumtif untuk beberapa bulan ke depan, tapi itu sebenarnya berguna banget ya buat aku untuk ngantar-ngantar masakil atau untuk keperluan kalau misalnya di rumah lagi nggak ada motor. Oke, sampai sini aja dulu ya videonya teman-teman. Aku ucapin terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir tanpa di skip ya. Kalau udah subscribe aku ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you when I see you. Bye.